103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Devamania semuanya, apa kabar nih? Di hari Rabu 18 Oktober 2023 Pirsa hadir lagi di ruang denger Devamania semuanya tanpa terkecuali. Tapi berbeda dengan hari-hari biasa ya Devamania. Hari ini Pirsa nggak sendirian aja. Pirsa punya teman seru bahagia nih Devamania, kedatangan dari komunitas ruangmenulis.id. Ada Ibu Leni Herlianti dan Ibu Sekar Hartono. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Pirsa. Oh iya, Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Mbak Pirsa, gimana? Semangat ya? Aku alhamdulillah baik, bahagia juga. Semoga Ibu semua, tapi Devamania, kalau Devamania ngelihat nih wajah Ibu Leni sama Ibu Sekar ini lagi berseri-seri. Bahagia banget ya kalau kelihatannya. Iya, selalu. Alhamdulillah. Selalu gembira. Iya, alhamdulillah. Nih buat Devamania, di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin soal mengapa mau menulis. Nah, dengan tema mengapa mau menulis ini Devamania, karena bulan ini adalah bulan Oktober, yang dimana bulan Oktober juga biasa dikenal dengan bulan bahasa. Tapi sebelumnya Pirsa, bulan bahasa itu apa sih? Nanti ya Pirsa kasih tahu bulan bahasa itu apa. Tapi untuk Devamania disclaimer aja, atau Pirsa mau ngasih tahu dulu buat Devamania yang akan bertanya. Ini ada pertanyaan terbaik akan dipilih dan akan ada hadiah dari tim atau dari komunitas ruangmenulis.id. Ih, tepuk tangan. Biar semangat Mbak. Iya, biar semangat. Nah, ngomongin soal mengapa mau menulis, ini ada kedatangan kedua penulis nih Devamania, Bu Leni sama Bu Sekar. Pirsa mau nanya, kenapa sih Ibu mau menulis gitu? Ini sebagai seorang penulis. Ya. Bu Leni dulu deh. Aku ya? Aku sebenarnya awal sekali itu menulis tuh cuma sekedar memenuhi kebutuhan. Pada saat kuliah, pada saat kerja itu mau nggak mau menulis karena apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan atau materi-materi training tim yang harus disusun gitu kan, seperti itu. Nah ya udah berjalan aja gitu. Nah suatu ketika saya tuh diundang launching buku Mbak Pirsa, launching buku dari seorang sahabat, sahabat dekat ya waktu itu, tapi udah lama gak ketemu. Diundang, beliau itu meluncing satu buku. Wah keren banget kan. Aku datang kok nggak dikira, diajak mau nggak Mbak Len nulis buku gitu. Loh ya mau dong, aku prinsip itu hobi banget menulis, tapi bingung medianya mau kemana nggak diseriusin lah gitu. Alhamdulillah diajak oleh Mbak Grace, akhirnya ya udah aku mulai menulis gitu kan ya. Perdana menulis bareng-bareng tuh antologi gitu, Mbak Grace. Iya, seperti itu. Jadi sekarang jadi hobi menulis. Jadi satu kewajiban tuh menulis tuh, karena itu namanya hobi, kita kan mengerjakannya dengan fokus dan dengan hati begitu. Jadi berarti diawali karena memang kewajiban sebagai seorang mahasiswa dulu dan juga seorang pekerja. Lama-kelamaan ya jadi hobi nih, jadi pengen lagi nih, nagih gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Oke, itu dari Bu Leni. Kalau Bu Sekar sendiri gimana Bu? Ya, awalnya itu sebetulnya dunia tulis menulis itu baru saya tekuni sekitar 2 tahun terakhir ini, Mbak Pirsa. Jadi saya itu sebetulnya awalnya hobinya itu membaca. Saya sangat suka membaca karena kebetulan saya ibu saya terutama itu adalah seorang penggemar novel. Jadi dia banyak sekali novel, betul. Jadi ibu saya tuh senang sekali membaca novel-novel seperti thriller kayak gitu ya. Terus seperti detektif kayak Agatha Christie. Jadi dia itu koleksi dari awal sampai akhir buku Agatha Christie ada. Penggemar berat ya. Dan dalam bahasa aslinya. Jadi saya begitu, ibu itu selalu nggak bisa nggak bisa tidur kalau nggak baca gitu ya. Jadi semua buku tuh dia baca. Nah dari situlah saya gemar membaca awalnya. Kemudian satu saat ada seorang teman yang mengajak saya untuk menulis, gitu ya, menulis antologi dari satu cerpen. Ingat saya waktu itu adalah pesan cinta untuk Ananda sebetulnya.
Pesan antologi Cinta untuk untuk Ananda. Ya, Berarti itu. untuk anak ya? Untuk anak, Oke. ya. Jadi saya mulai menulis antologi itu. Nah, memang sih awal-awal karena ini menulis ya, ternyata menulis itu juga tidak mudah ya, karena menulis itu menggunakan bahasa. Nah, ternyata bahasa saya yang awal tuh masih nggak karu-karuan gitu ya. Waktu diedit oleh editor itu banyak sekali kesalahan. Dan dari dalam kurun waktu sekitar 2 tahun ini saya mulai belajar bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidahnya. Oh, sesuai KBBI ataupun PWB. Ya. Jadi itu yang penting ya, karena itu menjadi komunikasi kita dalam menulis. Dan itu sebenarnya mudah nggak mudah ya Bu ya. Betul. Karena ya, di sisi lain bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi ternyata ada beberapa kata yang kita ngomongnya apa ternyata tulisannya berbeda. Betul. Karena kalau di dalam buku itu kan ada aturannya juga. Betul, Ketika kita mau menulis, kita harus menggunakan kata-kata yang emang sesuai aturannya. Seperti sekedar, biasanya kan kita bilang sekedar aja gitu, tapi aslinya bukan itu, bukan sekedar, bahan, tapi bukan sekadar ya. gitu. Dan ada banyak hal kata-kata ya yang, nah untuk ibu sendiri gimana untuk mensiasati bahwa ini nggak boleh nih, ini harus kalimatnya harus seperti ini gini. Itu gimana dari ibu sendiri? Dari saya pertama memang kita menulis itu perlu latihan. Ya, perlu latihan. Semakin banyak kita menulis itu akan semakin baik, dan juga membaca. Karena kita bisa keluarkan kalau yang masuk juga banyak. Jadi saya kebetulan ikuti beberapa komunitas yang tidak hanya menulis cerpen, ada puisi gitu ya. Kalau kita pelajari sastra Indonesia sendiri itu bermacam-macam. Iya, puisi sendiri itu macam-macam. Ada banyak jenisnya ada, lagi. Ya, ada puisi lama, ada yang puisi-puisi baru. Kemudian ada istilah-istilah seperti puisi Patidusa. Jadi puisi 4, 3, 2, 1. Jadi 4 kata, 3 kata, 2 kata, 1 kata dalam satu bait. Iya. Oh, itu ada namanya ya. Ada namanya, Patidusa. Patidusa. Wah, DFM-nya Firsa baru tahu nih ya, ada puisi Patidusa. Kemudian ada septima juga ya. Seperti septima itu 7 baris, satu barisnya itu 7 kata. Oh, septima. Ya. Wah. Ada begitu juga. Nah, kemudian macam-macam seperti sastra namanya juga. Ada yang namanya senandika atau soliloquy, semacam kita curhat. Gitu ya, curhat kita ya, seperti kita curhat lah mengenai apalah. Oh, dan itu jadi satu cinta, karya. menjadi satu karya. Oh iya DFM-nya sekarang, kalau sekarang sih kayak gitu deh Bu ya. Apa namanya? Soliloquy atau senandika. Itu banyak penulis-penulis muda yang mereka tuh seperti sedang curhat tapi isinya tuh ngena gitu. Jadi betul. bukan novel, tapi isinya seperti itu. Iya, senandika. Kayaknya tuh jatuhnya Firsa juga deh. Jadi kisah nyata. Baik deh temannya, ini baru mulai aku Firsa udah mendapatkan banyak hal baru nih Devamania. Untuk Devamania yang mau bertanya, akan ada hadiah dari ruangmenulis.id. WhatsApp aja di 0811991034. Nah Bu, tadi kan udah bilang ke Firsa sama Devamania bahwa menulis itu kalau Bu Leni sendiri karena pekerjaan, kewajiban ya, ada pekerjaan dan juga dulu masih mahasiswa. Sedangkan Bu Sekar sendiri menulis karena terbiasa dari kecil. Ada ibunya adalah orang yang suka banget membaca gitu ya, dan menulis juga. Nah, pertanyaannya kira-kira siapa sih yang menjadi inspirasinya Ibu Leni sama Bu Sekar ini untuk menulis? Terlebih katanya ada buku yang antologi bersama gitu. Oh iya, aku kalau menulis resmi sebagai buku itu ya baru ini yang kedua ya. Yang pertama tuh judulnya Perempuan Itu Ibuku. Itu bagus sekali cerita di situ ya. Itu antologi ada sekitar 10 atau 11 orang yang menulis di situ. Salah satunya adalah Ibu Mutia Hatta. Ya, jadi itu saya terinspirasi oleh teman saya yang Mbak Grace tuh, bahwa ternyata menulis di buku, menjadi sebuah buku itu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Bukan sesuatu yang sulit atau yang memang membutuhkan effort yang tinggi, tidak. Ternyata ya bisa dilakukan asal kita benar-benar fokus dan serius dan mau seperti itu ya. Why not gitu. Akhirnya kami sama-sama menulis, walaupun saya dalam taraf belajar ya seperti itu, tapi
belajar yang serius, karena ini kan di luar kebiasaan saya kan dulu tuh seorang profesional, seorang karyawan gitu kan ya. Sekarang sebagai seorang penulis yang memang otak, kalau kerja kan otak kanan ya. Nah, kalau art tuh otak kiri, benar ya Mas Karya? Ini otak kirinya, karena saya ini orangnya ya kanan banget yang logika banget. Serius. Kiri yang logika ya. Iya, logika banget tuh. Matematika banget deh gitu kan, seperti itu. Tapi orang-orang yang serius nih. Serius ya. Tapi sementara di buku ini kan nggak bisa kita tuh 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Pakai seni, pakai perasaan, Ada kemudian perasaannya. betul seperti itu. Dan itu awal-awal memang sepertinya sulit, tapi kita akhirnya alhamdulillah bisa dilakukan. Saya banyak konsultasi tentunya dengan Mbak Grace, kemudian dengan teman-teman yang lain juga seperti itu. Ini bener nggak nih bahasanya seperti ini? Kok kayaknya terlalu kaku ya gitu kan. Akhirnya pada saat editor itulah melakukan itu, saya jadi tambah ilmu ya, bagaimana cara menulis yang baik versi buku dibandingkan dengan versi makalah seperti itu. Iya. Kalau makalah kan materi seminar atau materi training kan itu different, totally different seperti itu. Berbeda banget. Berat banget ya bahasanya. Kita harus menggunakan bahasa yang ilmiah. Betul. Sedangkan kalau kita nulis novel ya udah bahasanya bahasa hati sekitanya ya Mbak aja, ya, bahasa hati. Tapi tetap akan ada kaidah-kaidah tertentu yang membuat kita harus manut gitu. Apalagi kalau udah di meja editor, Iya. Oh ternyata salah ya begini ya. Ternyata nggak harusnya nulisnya nggak begini seperti itu. Jadi paham dan nambah ilmu buat saya. Makanya saya nggak bosen. Akhirnya teman-teman ngajak, ayo kita buat antologi lagi, buku kedua yuk. Kalau ini udah ibu, sekarang bagaimana dengan ayah gitu. Ya gayung bersambut, oke, mau banget gitu kan. Akhirnya kami sekarang sedang menyusun itu. Gayung bersambut nih Devamania ya, bahasanya udah bahasa seni ya. Iya. Udah mulai ketularan. Aduh, bentar lagi nih bakal lo bikin puisi nih, senja nih. Anak-anak ini, anak-anak ibu ya. Iya, ibu-ibu. Kan katanya belajar tuh tidak mengenal usia. Iya, betul. Gitu kan. Saya juga tidak pernah mengira di usia saya yang sudah menjelang senja gitu. Udah senja kali ya Bu Sekar ya. Itu udah lolita. Itu kok alhamdulillah masih bisa berkarya gitu. Dan insya Allah itu kan buku bermanfaat buat banyak orang. Terutama untuk keluarga, untuk anak-anak saya, biar mereka itu mengetahui bahwa sejarahnya seperti ini loh gitu kan, yang neneknya seperti ini, sehingga itu menjadi cerita. Pada saat nanti keturunan keberapa tuh cerita, oh ada ceritanya nih, silsilahnya seperti ini, dan beliau itu seperti apa kehidupannya, bisa ditiru, yang baik dan kita tiru seperti itu. Bisa menimbulkan rasa cinta juga. Betul. Karena ditulis dengan perasaan. Nah kalau Bu Sekar sendiri gimana Bu? Siapa kira-kira yang menjadi inspirasi Ibu dalam hal menulis? Ya tentu saja inspirasi menulis bagi saya itu berasal dari ibu saya ya. Karena dulu saya ingat sekali kalau saya sakit itu biasanya ibu harus kompres ya, harus pop kanan kiri itu sambil dia menulis. Kemudian dia menulis cerpen, menulis apa, kemudian itu dikirimkan ke majalah. Jadi itu menjadi inspirasi saya sebetulnya untuk menulis, walaupun baru beberapa tahun kemudian. Dan yang mungkin agak saya sesalkan sekarang adalah saya menulis saat ibu sudah nggak ada. Jadi ibu tidak pernah, dan saya rasa kalau ibu masih ada, pasti dia akan menjadi pembaca pertama dari karya-karya saya. Tapi sayangnya beliau sudah tidak ada, jadi saya mulai menulis itu ya banyak mengenai ibu dan juga mengenai keluarga. Itu saat ibu tidak ada. Cuma bagi saya menulis itu adalah semata-mata tujuannya adalah untuk menebarkan kebaikan, Mbak. Jadi apapun yang kita tulis harus bisa membawa kebaikan bagi para pembaca kita. Jadi bukan hanya pada isinya, tetapi juga pada bahasanya. Ya, karena itulah menulis itu selalu perlu kita terus belajar, memperbaiki terus ya. Dan kalau cerita-cerita mungkin mengenai seperti kita melukis kenangan bersama ayah, itu adalah cerita ini sendiri ya. Jadi kita mungkin akan lebih mudah karena kita tinggal mengenang saja ya. Tapi kalau kita masuk kepada cerita-cerita seperti cerpen, itu kan kita juga harus belajar gitu. Jadi kalau kita bercerita mengenai misalnya ada beberapa, saya senang sekali menulis mengenai masalah militer.
Jadi ada satu buku saya mengenai masalah teroris gitu ya. Nah tentu saya juga harus belajar mengenai militer itu dia menggunakan apa gitu ya, alat-alat yang dibawa. Jadi seorang sosok yang anti teror itu dia harus bawa apa gitu. Nah jadi dalam kita menulis itu yang saya sukai juga adalah kita harus belajar gitu. Atau misalnya daerah yang belum pernah saya kunjungi seperti harus observasi. Ya, harus observasi, banyak membaca. Iya, betul. Jadi dengan kita bisa akan menulis banyak kalau kita juga memiliki ilmunya. Betul banget. Ini Firsa akuin sih sebenarnya Devamania karena jadi penulis itu kita nggak boleh asal ngomong ya. Iya, betul. Walaupun nggak boleh asal ngomong, walaupun tahu ya. Iya, kecuali riset. emang benar-benar kita fiksi. Iya, betul. Kalau fiksi, terus kita mau mengandai-andai Andai. bahwa kendaraan ya. bisa terbang, mobil bisa terbang, itu kan sebuah fiksi Iya, yang kita betul. imajinasi gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal hal-hal yang apa ya? Cerita-cerita tentang kehidupan, Iya, kayaknya itu nggak boleh. Iya ya. Betul. Baik, Devamania Iya. dan Ibu ada pertanyaan nih dari Devamania. Firsa bacain dulu. Hai Kak Firsa, halo Bu Sekar dan Bu Leni. Aku Lutfi di Barat Jakarta. Barat Jakarta apa Jakarta Barat? Selain Sarah, seperti yang bagaimana lagikah batasan-batasan menulis yang akan dipublikasikan? Dan apakah kita turut bertanggung jawab pada masing-masing interpretasi para pembaca terhadap tulisan kita? Mungkin Bu Sekar dulu. Pertanyaannya, selain Sarah, seperti apa lagi nih yang ada batasan-batasan dalam menulis yang akan dipublikasikan? Ya. Kembali lagi yang saya katakan tadi, menulis itu kita harus membawa kebaikan, ya. Artinya nilai-nilai kebaikan itu tentu banyak sekali ya, norma-norma kita di masyarakat seperti nilai-nilai agama, ya, kemudian nilai-nilai kesopanan, kemudian juga dari kata-katanya, ya kan, ada kata-kata yang harus baik seperti itu. Jadi saya kira itu yang penting untuk diperhatikan oleh seorang penulis, ya. Jadi apa yang masuk itu tentu akan membawa kebaikan lah bagi para pembacanya. Itu saja sih menurut saya. Iya, mungkin bisa ditambahin dulu kalau ada tambahan Ya. sebelum kita masuk pertanyaan kedua. Ya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya menulis itu adalah ilmu, ya, ilmu yang nanti akan kita sharing ke seluruh pembaca, dan ilmu itu harus bermanfaat karena apa? Kita bertanggung jawab nih, saya muslim ya, itu ada yang namanya pahala jariah gitu ya. Jadi kalau seandainya kita membuat satu informasi yang bermanfaat, itu pahalanya akan ngalir terus sekalipun kita sudah tidak ada. Jadi saya seperti itu cara berpikirnya. Oke, menulis berarti saya memberikan ilmu yang bermanfaat buat para pembacanya. Jadi kalau bisa ya isinya itu harus bermanfaat juga. Ya, jangan yang negatif, yang memberikan orang berpikir negatif, akhirnya dia berpikir Berbuat negatif, yang akhirnya dia mengimplementasikan juga negatif. Itu terutama anak-anak ya, anak-anak yang masih cara berpikirnya masih cari identitas seperti itu, bahaya sekali seperti itu. Iya. Dan mungkin Firsa juga nambahin buat Lutfi ya. Sebenarnya tergantung dari penerbit itu sendiri untuk menerbitkan buku yang tergantung kalau mereka punya ciri khas tersendiri, apakah mereka akan mau menerbitkan buku-buku yang agak-agak dalam tanda kutip kasar ya, tergantung mereka. Kalau memang mereka bisa menerbitkan itu sesuai dengan aturan yang mereka buat, ya mereka akan terbitkan apapun itu. Tapi kalau memang penerbitnya nggak bisa nih buku-buku yang kayak gini, ya berarti nggak bisa diterbitkan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita turut bertanggung jawab pada masing-masing interpretasi para pembaca terhadap tulisan kita? Ini pertanyaannya menarik banget nih. Mungkin ada yang mau jawab terlebih dahulu? Bu Sekar? Ya. Boleh dulu. Boleh dulu. Iya, cara menangkap seseorang terhadap apa atau materi yang dia baca itu kan memang berbeda-beda. Apalagi kalau bahasa itu bahasa tinggi ya. Jadi maksudnya apa sih seperti itu. Jadi itu tadi, penulis hendaknya ya menulis hal-hal yang positif dan mudah dimengerti oleh orang banyak, tergantung dia tujuannya apa. Apalagi kalau tujuannya komersil, kepengen bukunya cepat terjual, berarti dia harus menulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si pembaca. Itu sih menurut aku. Ya, jadi
bertanggung jawab nggak kita terhadap interpretasinya orang tersebut? Bertanggung jawab apabila kita nulisnya nggak benar gitu aja. Kalau kita nulisnya benar ya kita udah dong, kita serahkan masing-masing ke pembaca seperti itu. Iya. Kalau Bu Sekar sendiri apakah ada pendapat yang berbeda? Ya, kalau menurut saya orang itu akan menginterpretasikan sesuatu itu tergantung pada pengalamannya dia sendiri Jadi betul. pada ilmu yang dia miliki. Mungkin dengan orang yang mungkin sudah banyak pengalamannya dengan yang mungkin baru belum pernah mendengar masalah itu tentu pasti akan berbeda, Iya, betul. ya kan? Nah, tapi tugas kita, tanggung jawabnya sebagai seorang penulis adalah yaitu memberikan sesuatu itu yang baik bagi kita. Insya Allah kalau menurut kita itu baik, pasti yang akan keluar itu juga baik. Iya. Itu. Iya, itu dia ya jawabannya ya Mas Lutfi. Di barat Jakarta. Apakah kita turut bertanggung jawab pada masing-masing interpretasi para pembaca terhadap tulisan kita, sama seperti ketika kita melihat sosial media saat ini. Gimana sosial media memberikan berita-berita, gimana kita melihatnya ya, kasus-kasus itu. Ada berbagai pandangan dari si A, si B, si C, ya tapi itu tergantung diri kita masing-masing. Apakah media bertanggung jawab? Itu nanti dijawab oleh orang-orang media. Kita sebagai penulis ya jawabnya seperti ini ya. Baik, Devamania yang mau bertanya lagi bisa WhatsApp di 0811991034, akan ada hadiah untuk Devamania dengan pertanyaan terbaik. Nih Bu, di sisa waktu yang ada aku mau nanya ke Bu Leni sama Bu Sekar. Ini pengalaman menarik apa sih selama menulis sejauh ini? Ada pengalaman yang paling menarik atau paling berkesan nggak? Aku ya. Iya. Karena ini kan buku-buku baru menulis dan yang ditulis adalah kisah nyata. Jadi kayak saya tuh flashback. Jadi kadang-kadang pada saat nulis tuh sambil mewek gitu, sambil tiba-tiba kok ada tisu basah aja gitu seperti itu. Ya itu hal yang menyenangkan jadinya. Oh, jadi teringat dengan ibu, bagaimana sulitnya beliau ditinggal suami seperti itu pada saat saya menulis Perempuan Itu Ibu. Ini kaosnya nih, Mbak. Tuh, kan, buat Devamania jangan lupa ya ditonton nih talk show. Iya. Jadi ya mungkin Devamania juga bisa mulai menulis ya, walaupun itu tidak dibukukan, tapi kan minimal keluarga besar itu bisa melihat silsilah keluarga cerita itu seperti apa masa lalu orang tua kita. Mumpung mereka mungkin masih ada, tanya gitu kan kita pakai interview nih Mbak Firsa ke ibu saya interview, kemudian ke adik-adiknya, ke saudara-saudara interview, gimana sih dulu mereka ketemu tuh gimana sih sama papa gitu kan, seperti itu kan kita ceritanya bukan dari satu sumber tapi sumber yang lain juga supaya nanti lebih lengkap ceritanya seperti itu. Ini mungkin bisa memberikan inspirasi buat Devamania untuk mulai menulis gitu, minimal dari diri kita dulu, lingkungan terkecil dulu yang gampang gampang dirangkai kata-katanya seperti itu. Kisah nyata nanti diselipin dengan kata-kata yang membuat orang tuh semakin mengharu biru, seperti pemanisnya seperti itu. Iya, gitu aja kalau menurut aku sih. Jadi yang paling berkesan dan menarik itu ketika menulis tentang ibu gitu ya. Iya, nanti nextnya kan tentang ayah. Kisah nyata gitu Devamania. Betul, seperti itu. Nah, untuk Bu Sekar sendiri? Ya, mungkin yang paling berkesan bagi saya adalah saat menulis ini. Melukis kenangan bersama ayah. Tentang ayah ya. Tentang ayah ya, paling enggak karena ayah itu kan cinta pertama kita ya. Sebagai anak perempuan. Sebagai anak perempuan. Jadi pasti banyak kenangan-kenangan manis, dan kebetulan saya hanya bersama ayah itu sekitar 10 tahun saja, Mbak. Tapi dari 10 tahun itu memang ya saya coba mengurai mengingat kembali ya. Jadi memang sangat berkesan ya bagaimana ayah itu mengajarkan segala hal pertama kali kepada kita putrinya. Itu saja mungkin kalau bagi saya ya. Dari semua karya yang pernah saya tulis ya, beberapa mungkin yang juga berkesan adalah pada saat kita mungkin memenangkan lomba cerita cerpen terbaik ya, cerpen terbaik baik di antologi maupun di di lomba-lomba cerpen lah, ada beberapa kali. Iya. Baik Bu, ini sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu. Devamania terpantau belum ada yang WhatsApp lagi ya. Jadi mungkin ada closing statement dulu atau harapan
dari Bu Leni sama Bu Sekar untuk DFM Mania ataupun siapapun yang lagi mendengarkan radio DFM? Aku ya, oke, DFM Mania, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan talk show kami pada sore hari ini. Kalau saya sih boleh memberikan sharing itu yang tadi ya, jadi mulailah menulis dengan hal-hal yang positif, karena nanti yang baca bukan kita aja tapi orang lain. Dan buatlah mereka berinterpretasi positif terhadap isi tulisan itu, seperti itu. Dan menulisnya materinya apa yang paling gampang adalah yang dari lingkungan terkecil, kisah nyata kita aja. Itu dituangkan dalam tulisan, dirangkai dengan kata-kata yang indah, itu menjadi tulisan seperti itu. Karena menulis adalah salah satu dari kegiatan literasi. Ya, literasi betul. Sendiri kan harus komprehensif. Literasi itu ada membaca. Kita menulis harus membaca dong, supaya kita itu bisa piawai dalam menulis kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Membaca, kemudian ada juga berhitung, ada juga menulis, ada juga cara menyampaikan atau cara menyajikan satu omongan, satu speech seperti itu. Dan yang paling penting, dengan menulis, dengan literasi itu kita bisa menyelesaikan satu masalah. Karena apa? Ilmu kita makin besar seperti itu. Iya, betul. Itu aja. Terima kasih Bu Leni. Dari Bu Sekar. Ya, untuk DFM Mania, ayo kita jangan takut menulis ya, karena dengan menulis seperti kata Pramudia Anantatur ya, bahwa raga ini bisa mati, tetapi tulisan itu akan abadi. Ya. Jadi ayo kita menulis ya. Mungkin kita punya komunitas juga di ruangmenulis.id ya Mbak. Iya. Ya. Ayo kita bisa bergabung di situ untuk bagi yang senang menulis. Jangan pernah takut berbuat kesalahan, karena semua itu kita mulai dari satu langkah. Langkah 1000 itu selalu dimulai dari satu langkah. Ya. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Leni dan Bu Sekar sudah bersedia hadir di DFM, lebih tepatnya di Toserba ya, teman seru bahagia bersama Firsa Bahagia. Untuk DFM Mania, Firsa ucapin banyak terima kasih juga yang sudah pantengin kita dari pukul 3 sore tadi. Nanti Firsa akan balik lagi. Sekali lagi Bu, terima kasih dari sama Mbak Firsa. Komunitas ruangmenulis.id, ini komunitas literasi yang akan mengajak segera di launching ya nanti pada saat tanggal 8 nanti. Ya disclaimer aja nih DFM Mania ya, nanti akan ada di jamnya Bang Hendra nih. Ruangmenulis.id seperti apa nanti tungguin aja informasinya melalui Instagram kita di @1034dfm Jakarta. Firsa akan balik lagi. Terima kasih DFM Mania.